Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansil Arianti, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.1. Latar belakang 1. COVID-19. Bidang pendidikan salah satu yang terdampak adanya COVID-19, maka pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring, melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, dan media pembelajaran lainnya. Yang kedua, adanya krisis karakter. Ki Hajar Dewantoro juga menyebutkan bahwa sekolah sebagai taman, artinya ketika peserta didik datang ke sekolah, dia akan merasa senang hati, antusias untuk belajar dan enggan pulang, bukan malah menjadikan peserta didik semakin takut ke sekolah dan memilih game online sebagai tempat menghabiskan waktu-waktu emasnya. Jikalau demikian, esensi dari tujuan pendidikan yang semula membentuk karakter peserta didik menjadi bergeser, bahkan hilang dan sia-sia. Ketiga, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. 4. Konsep merdeka belajar dinilai mampu menjawab pendidikan di era digital, yang mana memfokuskan bahwa belajar dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Adanya pembelajaran individual, siswa memiliki pilihan pembelajaran yang berbasis proyek. Deskripsi aksi nyata. Deskripsi aksi nyata yang saya buat berdasarkan pemikiran dan filosofis Ki Hajar Dewantoro, yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan mengadaptasi sosiokultural Betawi seperti 1. Senyum, salam, dan sapa atau saling menghormati, mengambil dari budaya nyorok. Kedua, menumbuhkan nilai-nilai religius dengan tadarus di kelas bersama guru, yaitu budaya ngoret. Ketiga, kerja bakti menyambut kegiatan-kegiatan di sekolah, yaitu budaya rempuk. Keempat, menumbuhkan cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran secara bersama di kelas masing-masing. Kelima, sekolah sehat dengan membawa tempat makan sendiri tanpa menggunakan plastik atau adanya bank sampah, plastik, dan penghijauan. Deskripsi kegiatan selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran merdeka belajar dengan proses yang menyenangkan yang berpihak pada murid. Yang pertama, membuat suasana belajar yang menyenangkan di kelas. Yang kedua, memberi kesempatan kepada murid memilih cara belajar terhadap materi yang diberikan. Ketiga, murid diberi kesempatan berdiskusi untuk menentukan cara terbaik dalam proses pembelajaran. Tujuan 1. Mendidik murid untuk terbiasa melakukan sesuatu yang positif dengan melihat dari budaya lokal masyarakatnya untuk diterapkan di sekolah. Kedua, menumbuhkan saling menghargai terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketiga, menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas. 4. Menumbuhkan kreativitas dan inovasi terhadap pengembangan pembelajaran di kelas. Tolok ukur 1. Siswa mematuhi tata tertib di sekolah dengan melaksanakan budaya positif yang dilakukan secara sering dan berkelanjutan. Kedua, mewujudkan siswa yang memiliki karakter menghargai budayanya, berakhlak mulia, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, peserta didik mempunyai kreativitas dan inovasi belajar di kelas. Hasil aksi nyata. Yang pertama, berkenaan dengan budaya positif yang terdapat pada peserta didik. 1. Setiap pagi, peserta didik membiasakan untuk senyum salam sapa kepada guru atau kepada sesama temannya dan penggunaan seragam yang rapi sebagai identitas diri. Yang kedua, terbiasanya untuk melakukan tadarus pagi dalam mulai pembelajaran. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, membawa alat makan sendiri untuk pembelian di kantin untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua, berkaitan dengan pembelajaran, penerapan kurikulum Merdeka Belajar di kelas. 1. Peserta didik dalam materi pembelajaran drama menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran olah tubuh dan olah vokal secara bersama tanpa terlalu banyak teori yang membosankan. 2. Berdiskusi serta menentukan tema sesuai dengan kondisi kekinian tanpa meninggalkan budaya lokal yang mereka siswa lakukan sendiri. Ketiga, menentukan bentuk drama yang dipilih sesuai dengan potensi dan minat bakat siswa. Tidak hanya bentuk dialog, tapi bisa bentuk tari, lagu, dan lain-lainnya. Keempat, media yang digunakan bisa dipilih seperti menggunakan video atau secara langsung. Dokumentasi aksi nyata. Inilah dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan di sekolah dan di kelas. Yang pertama, yaitu budaya positif. Yang kedua, yaitu pelaksanaan penerapan kurikulum Merdeka Belajar di kelas yang saya lakukan di kelas 11 BDP 1 dengan materi sastra drama. Halo, nama saya Nicholas Aldo Immanuel Hekase dari kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran 2.
saya ingin memberikan testimoni kepada Ibu Hansil Arianti selaku guru bahasa Indonesia di kelas saya yang sudah menerapkan metode pembelajaran mengenai menumbuhkan budaya positif dan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Ibu Hansil Arianti tidak hanya menerapkan secara teori, tetapi Ibu Hansil Arianti membebaskan kami untuk memberi opsi atau pilihan, di mana kami memilih lebih baik menampilkan secara langsung atau secara video. Nah, kebetulan kelas kami menampilkan secara langsung. Jadi saya senang. Kenapa saya senang? Karena saya tidak perlu memikirkan lagi mengenai opsi kami. Kami hanya memutuskan opsi kami memutuskan bahwa kami menampilkan secara langsung. Kemudian Ibu Hansil Arianti juga mengajarkan kami mengenai drama, yaitu bagaimana kami bermain peran, bagaimana kami mengolah suara dan mengolah tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat Ibu Hansil Arianti, calon guru penggerak angkatan kelima. Selama ini saya telah melihat Bu Hansil menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan, diantaranya senyum, salam, sapa, kegiatan mengaji atau tadarus pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan semangat kebangsaan, menggalakkan Green School. Sedangkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, Bu Hansil telah menerapkan pembelajaran, diantaranya pembelajaran yang menyenangkan dan memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan tema yang akan mereka pelajari. Semangat Bu Hansil, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan dan hambatan dalam kegiatan yang saya lakukan yaitu 1. Perbedaan karakter peserta didik menyebabkan sulit menyamakan persepsi mereka untuk melakukan secara ajak budaya positif di sekolah. Yang kedua, pelaksanaan budaya positif di sekolah terkadang kurang ajak juga dilakukan atau dicontohkan oleh pendidik. Ketiga, peserta didik masih belum move on dengan budaya lama atau kebiasaan lama di kelas. 4. Pendidik masih banyak yang menerapkan proses pembelajaran teacher center. Solusi perbaikan untuk tantangan di atas. Yang pertama, kegiatan positif harus ajak dilakukan sehingga memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan budaya positif terus berlangsung. Kedua, pendidik membiasakan diri untuk ikut berperan aktif dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, pendidik sudah mulai menerapkan Merdeka Belajar dengan pelatihan-pelatihan dan peningkatan skill masing-masing.